Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di perjumpaan kita kali ini kita akan panen ya teman-teman. Namun di sini kita panen ini sudah sebulan ya, baru kita putaran panen. Kenapa kita kemarin mengundur-ulur waktu? Karena keadaan harga buah di pabrik itu tidak stabil sekali. Ada harganya 1.600, namun potongan 30% sampai 35% ya teman-teman. Ada kemarin waktu itu harganya standar tapi potongan masih 10%. Nah, untuk kita panenan kali ini kita sudah panen ya teman-teman dengan harga Rp1.120 ya di pabrik itu. Nah, udah membrondol ini teman-teman. Parah sekali brondolnya. Sudah kena 1 bulan baru kita panen. Nunggu harga stabil yang jelas. Karena kalau kita panen kemarin pada harga 1.600 tapi potongan 30%, kita sangat rugi sekali. Kenapa ya teman-teman? Kita rugi di muatan ya teman-teman. Kita bawa dari lokasi 2 ton namun dipotong 30% adalah 6 kuintal kita hilang. Setiap tonnya 3 kuintal. Apakah Anda rugi? Dan kita nanti juga ribut sama tukang panen. Mau kita bayarkan dengan timbangan kotor, namun ya dengan kotor kita yang rugi, karena kita dibayarkan dengan timbangan yang bersih, dibayarkan kes-kesannya timbangan bersih ya teman-teman. Nah, insya Allah kedepannya ya teman-teman, ini kita akan ada sedikit berita yang sedikit agak bagus sih. Kalau menurut saya, Menteri Keuangan kita mengurangi pajak ekspor biak luarnya dan men0%kan pajak untuk DMO dan FO nya dalam negeri. Jadinya mungkin kemungkinan harga ini bisa menanjak ke 2.000 nanti. Tapi ini berlaku di bulan depan. Mungkin bisa didengarkan beritanya seperti ini ya teman-teman. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru terkait dengan tarif pajak pungutan ekspor atas minyak sawit mentah crude palm oil CPO dan turunannya, di mana yang berlaku adalah 0% alias bebas hingga tanggal 30 Agustus tahun 2022. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 115 Tahun 2022. PMK 115 ini memberikan perubahan tarif pajak ekspor terhadap seluruh produk tandan buah segar, kelapa sawit, tandan dan CPO dan palm oil dan cooking oil dan crude palm oil. Ungkap Sri Mulyani di sela-sela kegiatan FMCBGG 20 Bali, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. PMK ini menurunkan pajak pungutan ekspor jadi 0% hingga tanggal 30 Agustus tahun 2022. Pajak ekspor diturunkan 0% kepada seluruh produk yang berhubungan dengan CPO, tegasnya. Pemerintah akan menaikkan batas harga bawah pengenaan tarif bea keluar crude palm oil CPO menjadi $750 per ton dari sebelumnya $701 per ton. Selain itu, pemerintah akan menurunkan batas atas tarif bea keluarnya menjadi di bawah 25% tetapi tidak melebihi di bawah 15%. Dengan kata lain, batas atasnya berkisar antara 15% sampai 25%. Nah, itu dia yang kita dapat, berita terbaru yang kita dapat mengenai harga pajak CPO kita ya. Kemungkinan insya Allah untuk harga ini ke depannya ya mudah-mudahan bisa menanjak ke harga 2.000 lah paling tidak. Mana kita ini untuk saat ini ya teman-teman menginjak ke buah sedikit ya. Coba seandainya kemarin pada saat laku-lakunya jangan ada penyetopan ekspor dari CPO kita dan turunannya ini ya teman-teman. Semoga jalan terus seperti biasa, namun kita atur aja untuk pasokan dalam negerinya. Karena apa? Di negara kita ini banyak perusahaan-perusahaan sawit yang mengelola tanah-tanah negara yang seperti HGU itulah yang ditekankan. Jangan yang dari petani ini kita pemerintah tekan. Kalau petani ini diberi pajak CPO yang gede seperti ini, otomatis harga itu 3 kali menanjak tinggi ya. Harga itu akan tetap murah, apalagi untuk pemasarannya di dalam negeri ya. Apalagi kalau buah ini dipasarkan dalam negeri. Kita sudah melihat contohnya ya. Contoh, saya ini sebagai awalnya adalah petani atau pekebun dari rotan ya. Pada zaman dulu harga rotan itu mahal, satu ikatnya itu 25.000 pada zaman itu ya. 25.000 satu ikatnya. Namun setelah ada kebijakan pemerintah
kalau ada pelarangan ekspor barang itu harus bisa dijual sudah berbentuk barang jadi ya. Jadinya barang mentah itu tidak dijual langsung, sama seperti CPO sekarang ini. Apabila dijual mentahnya seperti CPO ini tidak langsung dijual ke luar negeri, harganya tidak akan naik. Itu contohnya ya. Contohnya di petani rotan yang gagal. Karena saya ini jujur, asli dari turunan saya, karena saya asli orang Kalimantan ya. Kami ini aslinya adalah petani atau pekebun rotan rotan dan karet ya, jujur ya. Dua jenis komoditi ini sebelum kami bertani sawit, jujur. Itu semua kami tebang, kami ganti dengan sawit karena sawit ini menghasilkan dan menguntungkan. Kami lihat sebagai petani, kami tidak bisa mempertahankan rotan dan karet ini ya, jujur. Mungkin di sekarang ini kalau di Kalimantan untuk karet ini dan rotan ini mungkin bisa bertahan di Kalimantan Selatan aja. Kalau di Kaltim khususnya di Kalimantan yang lain tidak bertahan. Banyak sudah yang ditebang digantikan dengan sawit. Nah, jangan hal ini kita terpukul lagi seperti ini sebagai petani. Ya, terpukul lagi dengan hal-hal seperti ini seperti zaman dulu. Zaman dulu terulang lagi ya. Nanti kalau kita tebang lagi sawit ini, kita mau nanam apa? Nah, itu kita pikirkan lagi. Pemerintah itu harus memikirkan sebagai petani atau bertani ini tidak langsung. Tidak mungkin kita tanam sebuah tumbuhan seperti sawit ini. Hari ini kita tanam, besok berbuah. Itu tidak mungkin. Asli tidak mungkin. Nah, makanya dari itu pemerintah itu harus mesti ya berpikir lebih jernih untuk membantu para petani di Indonesia ini. Karena apa? Seperti petani sawit, karet, rotan, bawang, segala macam itu. Pokoknya segala macam petani, beras, itu mestinya dibantulah agar mereka itu bisa maju, bisa beli barang, bisa memenuhi kebutuhan. Karena mereka butuh uang seperti menyekolahkan anak mereka ke tinggi. Kalau misalkan pemerintah itu kalau mau beri pajak gede, ya silahkan pindahkan pajak itu ke pertambangan batu bara. Karena di Indonesia ini, atau khususnya saya lihat di kampung saya, banyak sekali tambang-tambang ilegal seperti tambang batu bara yang merusak alam. Jangan melihat sisi dari kita sebagai petani ini, bilangnya sebagai petani sawit ini merusak alam. Sebenarnya saya petani sawit ini tidak terlalu merusak alam, karena kita tidak mengeruk, karena kita cuma menanam. Jujur aja, kita cuma menanam. Memang kita tumbuhan sebelum-belumnya kita tebang, tetapi kita menanam kembali. Tidak terlalu merusak. Merusak itu hitungannya sedikit saja. Contohnya yang sangat merusak itu, lihat tuh tambang-tambang batu bara tuh masih berjaya dan beraktivitas terus di Kalimantan ini saya lihat. Nah, usahakan semoga dengan peraturan yang baru ini ya, pemerintah bisa mengurangi lah, jangan sampai 15% seperti itu lumayan tinggi sudah. Dan mungkinan harga ini ya mudah-mudahan ya kita lihat aja nanti apakah bisa atau kau mampu bisa naik ke harga 3.000 lagi. Karena kita ini sedikit malu sebagai negara besar di Indonesia ini ya. Negara besar yang masuk G20 tetapi dihina-hina atau diolok-olok oleh negara kita yang tidak masuk G20 seperti Malaysia. Harga mereka masih tinggi untuk harga TBS mereka, masih harganya tinggi, menginjak harga 3.000 sampai 4.000 bahkan sampai 5.000. Saya lihat di channel-channel YouTube mereka, saya sangat tertawa melihat petani Indonesia sempat menjual hasil TBS-nya ke negara mereka, menyeberang ke negara mereka, contohnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Itu kita lihat contoh mereka terpaksa menjual TBS keluar karena memang harga di Indonesia ini cukup murah sekali, sangat murah. Lebih mahal gorengan daripada harga 1 kilo sawit. Asli lebih mahal gorengan. Harga gorengan 2.000 satu bijinya. Harga tahu gorengan tuh 2.000. Ini harga sawit cuma dilaku 1.100. Bayangkan murahnya kalau kita pikir 1 kilonya di Indonesia. Bayangkan tempat negara tetangga kita. Saya lihat di channel-channel YouTube negara tetangga kita, mereka sangat mengolok-olok kita. Mereka tertawa lihat kita dengan harga sawit kita yang murah ini. Mereka tertawa karena mereka ngomong negara kita tidak masuk G20, namun kita harga sawit masih mahal katanya. Negara sebelah masih menjual ke negara kita. Disitulah kita sangat malu. Karena memang di Indonesia ini sejak dari dulu untuk petani ini sering memang ditekan, diberi pajak-pajak dengan aturan-aturan
segala macam, biar hasil buminya itu tidak menghasilkan, ya tidak, memang petani ini kayaknya ditekan kalau di Indonesia ini. Ya semoga aja dengan kita sekarang bisa berteriak lewat channel-channel YouTube seperti ini, semoga aja hati pemerintah ini bisa terbuka ya, tidak terlalu menekan para petani, karena para petani seperti kita ini butuh perhatian mereka. Karena di negara luar seperti Amerika, segala macam, di negara-negara Eropa, petani itu diberi subsidi yang besar agar mereka bisa jaya, dan karena para petani ini memberi sumbangan devisa negara. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.